Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa lillahil asmaul husna fad'uhu biha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man habita asmaul husna faqad jannah wa ya Allahumma ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Mu'minu ya Azizun ya Jabbar ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang semesta alam, yang melimpahkan rahmat, nikmat taufik kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita telah membahas Al-Alim, Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang kita sekarang akan sedikit mengupas tentang Al-Qabid. Al-Qabid itu Allah Zat yang Maha Menggenggam, atau Allah Zat yang Maha Menyempitkan. Al-Qabid di dalam Al-Quran penyebutannya dikatakan dengan Al-Basit, yaitu Maha Melapangkan rezeki. Berarti Al-Qabid sama, Maha Menyempitkan rezeki. Di dalam kehidupan ini, kenapa Allah menyempitkan rezeki di antara makhluknya? Tidak dibuka luas-luas. Kalau rezeki itu dibuka secara luas-luas, maka kehidupan duniawi ini tidak akan stabil. Manusia akan melampaui batas. Makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah itu dalam memperoleh rezeki dibatasi, baik jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Burung yang makan padi itu rezekinya sama Allah dibatasi seperti itu. Kalau tidak dibatasi, kira-kira mau ngandur pari ini orang sing panen, apa mana manuk iki pinter nyelengi, diusungi diselengi, orang gak ingin. Sama Allah dikendalikan, disempitkan rezekinya, dibatasi. Andai kata kita ini rezekinya tidak dibatasi, kira-kira ganti nopo ini? Jenengan sugih tanah sakarang poso ini gadani jenengan, kira-kira nopo? Dalam kehidupan dunia, Al-Qabid Maha mengendalikan, Maha menyempitkan rezeki itu ada manfaatnya. Demi kelangsungan hidup manusia itu bisa hidup dengan baik. Anane Gusti Allah nitahno enek sing sugih, enek sing ora duwe iki supaya saling membutuhkan antar satu dan satu, sehingga kehidupan bisa berjalan lancar. Allah menyempitkan rezekinya adalah demi kebaikan hamba-hambanya. Dibatasi, coba kita lihat ya. Allah membatasi rezeki hamba-hambanya itu. Perutnya juga seperti itu, mulutnya, terus jenis makanannya dibatasi oleh Allah. Kalau kambing itu makanannya ini, kalau sapi makanannya ini, kalau ayam. Coba kalau hewan itu tidak dibatasi oleh Allah, kira-kira rezekinya itu nanti semuanya dimakan, repot nih. Ular nih betul dibatasi oleh Gusti Allah, sembarang kali dipangan. Kayu-kayu kursi-kursi dipangan, repot nih. Nah gitu, itu dibatasi oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Rezekinya hewan apapun, terutama manusia, rezekinya itu dikendalikan demi manfaat untuk manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita mengalami rezeki kita ini disempitkan oleh Allah, kadang-kadang dilapangkan oleh Allah, dimudahkan. Cara memperoleh rezeki itu dengan mudah dan lapang, artinya dari segala penjuru. Ini ada tujuannya adalah kalau kita disempitkan supaya bersabar. Ketika dilapangkan kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah, rezeki kita disempitkan, berarti ada tujuannya, yaitu andai kata rezeki kita dilapangkan, kita itu modelnya lupa ibadah, lupa sholat, lupa melakukan kebaikan. Kenapa kita sampai saat ini itu masih sempat ibadah, masih sempat silaturahmi, masih sempat berbuat baik? Rezeki ini pas-pasan. Saya yakin yang hadir di sini ini, andai kata rezekinya lebih, ya, tentu nggak bisa hadir di sini. Ya. Ini tujuannya Allah Al-Qabid, maha mengendalikan atau maha menyempitkan rezeki seseorang. Kalau disempitkan demi kebaikan kita, supaya kita menjadi orang yang baik. Kemiskinan itu bukan hal yang tercela. Banyak orang yang fakir dan miskin itu menjadi orang yang baik. Banyak orang yang menjadi orang fakir dan miskin itu dia bisa memperoleh surga Allah. Banyak karena kefakiran dan kemiskinannya itu dia bisa mendekat kepada Allah. Artinya di balik kemiskinan dan kefakiran itu membuat orang itu akhlaknya baik, tokok kromone api, perilakunya api, dan Allah Al-Qabid maha menyediakan rezeki seseorang itu demi kebaikan hamba-hambanya. Gimana yang timbul ketika rezeki kita disempitkan oleh Allah, ketahuilah berarti kita belum dipercaya oleh Allah dititipi rezeki. Dan ketahuilah Allah menyebutkan rezeki itu demi kebaikan kita dunia akhirat. Jadi terimalah, ridholah terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, menyebutkan rezeki kita. Sehingga peneladanan yang timbul, kalau Allah maha menyempitkan rezeki hamba-hambanya demi kebaikan hambanya, kita nanti meneladani Al-Qabid, itu jangan memberikan segala permintaan anak kita, karena itu akan membuat anak kita manja dan melampaui batas. Sekali-kali permintaan itu tidak kita dituruti di lain waktu. Itu artinya Al-Qabid menyempitkan kemauan anak kita tidak selalu dituruti. Kalau toh ada suatu kebaikannya adalah untuk kepentingan dia di masa depan, maka barulah kita beri sesuatu. Tapi kalau permintaan itu tidak berkaitan dengan kebaikan di masa depan, dan membuat dia itu malah celaka, dan membuat dia itu malah terjauh daripada cita-cita yang baik atau perbuatan baik yang akan datang, maka kita kendalikan atau kita sempitkan, tidak kita turuti. Begitu juga seseorang apabila dia membutuhkan sesuatu dari kita, kalau toh kita lihat itu manfaatnya dunia dan akhirat, maka silahkan diberi. Tapi kalau tidak dilihat tidak bermanfaat dunia dan akhirat, malah membuat dia terjerumus kepada hal yang haram, maka tidak kita beri. Berarti Al-Qabid meneladani Allah maha menyempitkan rezeki. Tapilah. Kita lanjutkan bab tentang keutamaan sholat duha dan bilangan rakaatnya serta anjuran untuk selalu mengerjakannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, ausani wasiat ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah diberi wasiat oleh Rasulullah. Wasiatnya apa? Bisyami salasati ayamin kelawan poso telu pira-pira dina minggu di syahrin saking saben dina. Yang kedua warakatani duha lan rong rakaati salat duha. Wa an udira lan cento gawe witir sapa ingsun qabla an arkuda ing dalem sadurunge yen to turu sapa ingsun. Tafakkur alaih.
Pertama, Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Puasa 3 hari dalam setiap bulan itu di mana? Yaitu Yaumil Bid, di hari rembulan itu dalam keadaan terang, bulan purnama. Bulan purnama itu biasanya tanggal berapa? 14, 15, 16. Jadi puasa 3 hari dalam 1 bulan itu berada pada yaitu tanggal 14, 15, dan 16. Di lain hadis dikatakan itu adalah puasa Yaumul Bid, hari putih. Hari putih itu karena pada waktu itu bulan purnama memancarkan sinarnya, terang. Barang siapa dalam 1 bulan puasa 3 hari itu sama seperti puasa sebulan penuh. Poso mek 3 dina tapi kaya wong poso sahur. Setiap amal perbuatan umat Muhammad itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bi asri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau 3 dikalikan 10 menjadi 30. Maksudnya apa? Barang siapa puasa dalam 1 bulan 3 hari itu sama seperti 1 bulan dalam mengendalikan nafsunya, dalam membuat dia bersabar dan bersyukur, itu sama seperti orang yang puasa dalam 1 bulan. Ada puasa sunnah itu puasa di akhir bulan dan di awal bulan. Jadi di akhir bulan, bawahnya bulannya itu tanggalnya 30, berarti di akhir bulan ya tanggal 30. Nanti di awal bulan puasanya adalah tanggal 1, 2 hari. 2 hari. Jadi yang dimaksud siami salah satu ayamin adalah puasa 3 hari di dalam 1 bulan, setiap bulannya 1 puasa. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Termasuk ketika mau puasa 1 bulan itu 3 kali di Yaumul Bid, orangnya tidak gampang cepet tua. Tidak gampang cepet tua. Ini poso 3 dina. Ini wajahnya kayak wajah bulan purnama. Tidak usah mandi kembang ya. Lalu poso 3 dina di bulan purnama, mandi kembang di halaman rumah. Aku cek anu Pak kena bulan purnama, cek awet enom. Puasanya saja itu karena akan membuat kestabilan tubuh, sehingga dalam 1 bulan itu ada istirahatnya, lambungnya ada istirahatnya. Nah, terus wasiat yang kedua, warokatan duha, melakukan sholat 2 rakaat sholat duha. Sedikit-sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat. Banyak-banyaknya sholat duha nanti disebutkan di sini 8 rakaat. Nanti paling tidak kita melakukan sholat duha. Abu Hurairah ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup ya, itu selalu menemani Rasulullah dalam keadaan apapun. Termasuk salah satu sahabat yang ketika Rasulullah masih hidup, waktunya habis untuk bersama Rasulullah adalah Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang lain yaitu berdagang,
bertani, sahabat muhajirin itu banyak yang ke pasar berdagang. Sedangkan sahabat yang ada di Madinah itu kebanyakan bertani. Nah, sahabat Abu Hurairah ini tidak punya apa-apa, hanya punya baju satu, sarung satu ibaratnya. Kehidupannya terus mengikuti Rasulullah di masjid, di rumah, sehingga ketika Rasulullah wafat, yang dicari adalah Abu Hurairah. Ya, sahabat-sahabat ingin mengetahui tentang masalah hukum, masalah mengetahui tentang kehidupan Rasulullah, banyak bertanya kepada Abu Hurairah, sehingga hanya ilmu yang didapat oleh Abu Hurairah. Ya. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa al-udira qabla an arquda. Wasiat Rasulullah menyuruh Abu Hurairah yaitu supaya sholat witir sebelum dia tidur. Kemarin yang saya jelaskan, sholat witir waktunya itu ada 2. Ada kalanya yang melakukan sebelum tidur, dan ada kalanya melakukan sesudah tidur di akhir malam. Bagi orang yang tidak kuat, yang nantinya bangun malam itu dikhawatirkan dia tidak bangun, dikhawatirkan dia tidak bangun, maka sebaiknya sholat witirnya diletakkan sebelum tidur, setelah sholat isya. Waktunya sholat witir adalah setelah sholat isya. Sholat witir, Pak sambamanya sholat witir satu dunia isya mengenang salah, mengenang salah. Waktunya sholat witir adalah setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Nah, bagi orang yang kuat, artinya dia itu sudah terbiasa bangun malam, ya, terbiasa memang dia, dan ringan dia bangun malam, siangnya tidak mengganggu pekerjaannya, tidak mengganggu aktivitasnya, maka witirnya lebih baik diletakkan di akhir malam sebagai sholat penutup. Nah, inilah yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. 1, puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu untuk setiap bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Salat 2 rakaat salat duha, ya, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan, terus melakukan salat witir sebelum tidur. Wa an Abi Dzar kan saking Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala niki sapa kanjeng Nabi. Yusbihu manjing subuh ala kulli sulama ing atase saben-saben ros-rosan min ahadikum kang saking salah siji ira kabeh apa sedekahun sedekah. Fakulu tasbihatin mongko utawi saben-saben tasbih siji, tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, iku sedekahun dadi sedekah. Fakulu tahmidatin lan saben-saben tahmid alhamdulillah iku sedekahun ya dadi sedekah. Wa kullu tahlilatin lan saben-saben tahlil la ilaha illallah itu tahlil. Iku sedekah kan ya dadi sedekah. Wa kullu takbiratin lan saben takbir Allahu akbar iku sedekah ya sedekah. Wa amrun lan perintah bil ma'rufi kelawan ma'ruf iku sedekah ya sedekah. Wa nahyun lan nyegah anil mungkar saking perkara mungkar
iku ya sedekahun sedekah. Wa yujzi'ulan nyukupi min dalika saking mengkono-mengkono sedekah mulai daripada ya wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, amr bil ma'rufin sedekah, wa nahy 'anil munkar sedekah. Nah, setiap ruas di dalam tubuh manusia itu membutuhkan untuk dizakati, disedekahi. Apa rakaatani, rong rakaat. Yarka'uhuma kang rukuk sapa ahad ing rong rakaatani minat juga saking salat duha. Jadi ngeten. Ibarate pendina niki badan kula panjenengan sedaya enten pajeke. Cara kasare ngoten, enten pajeke. Saben ros-rosan iku ana pajeke. Setiap ruas tulang ini ada sedekahnya. Ya Rasulullah membaca kalimah tasbih itu sedekah. Membaca tahmid sedekah. Membaca tahlil sedekah. Membaca takbir sedekah. Perintah yang makruh, perintah yang baik, engken tiyang sing api nglakoni api niki sedekah. Melarang orang lain berbuat mungkar niki sedekah. Namun ketika kita sholat 2 rakaat akan mencukupi semua itu. Di dalam rakaat sholat 2 rakaat sholat duha niku enten bacaan tasbih, enten bacaan tahmid, enten bacaan takbir, enten bacaan tahlil. Ada di dalam sholat duha juga wa amrun bil ma'ruf, perintah berbuat makruf terhadap dirinya, mencegah perbuatan mungkar di dalam dirinya di dalam sholat duha. Nah, lagi jadi mana? Loh, kok saged Pak tiyang sholat duha niku saged merintahkan yang makruf? Nggih. Tiyang sholat duha niki mangke lek patus rezeki piyambake patus rezeki sing sae sing halal. Diawali dengan sholat duha. Apakah sholat duha itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sebelum mencari rezeki dia sholat duha lebih dulu, nanti dia akan tercegah dari mencari rezeki yang tidak halal. Dia akan terhalang dari mendolimi sesama, mencari rezeki dengan mendolimi sesama. Jadi termasuk manfaatipun sholat duha. Toto kromone nyambut gawe niki enten toto kromo sing secara lahiriah, enten toto kromo secara batiniah. Kewajiban secara lahiriah yang setiap kita bekerja dan berusaha itu pertama pekerjaannya harus betul-betul halal. Pekerjaannya harus betul-betul pekerjaan yang dianggap baik oleh syariat. Pekerjaannya tidak mendolimi orang lain. Kados kuwi dolimi wong, nggawa dagangane wong, semayani sampai 3 tahun. Enten apa boten ngoten niku? Nah, pekerjaane dolimi wong, jane bener pekerjaane iku halal, tapi carane dolimi wong. Lek tuku
njaluk timbangane antep. Lek dodol timbangane enteng. Dol tinuku iku jane halal, tapi carane gak bener. Dan ini tata krama lahiriah. Terus nyambut kene gak boleh tiyang itu. Lek iso nyenengno wong liya. Dadi buruk ya ngono aja lek ana juragane sregep etok-etok. Ah, juragane ngalih senden-senden. Bapak juragane sugih duit teh. Wis turu-turu dikit kene. Lah niki mboten maksa. Niki zalim. Nyambut gawe bener tapi niki carane sing gak bener. Ya wis biasa. Ana juragane, kena juragane ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi ora usah etok. Engken malih gajine buruan niki dadi mboten halal gara-gara punjal ini. Niki tata krama niku secara lahiriah. Terus matur niku mangke lek angsal rezeki kula jenengan bersyukur. Matur nuwun dhateng Gusti Allah. Digunakno rezeki niki kanthi dalan sing sae. Digunakno. Aja sampai oleh rezeki halal tapi digunakno sing mboten halal. Bersyukur. Terus tata krama sing batiniah ya mboten ninggalaken perintah lan lahiriah niku mboten ninggalaken perintahipun Gusti Allah lek wayahe salat ya salat. Dadi pedagang ya ngono lek wayahe zakat ya kudu zakat, wayahe salat ya salat. Sinten mawon sing damel niki lek wajine salat ya salat. Terus tata krama sing batiniah kewajiban sing batiniah kula panjenengan iki ridho dhateng Gusti Allah didadekno kula jenengan nyambut damel kaya ngoten niku. Ridho. Didadekno petani kula jenengan nggih ridho sing seneng mawon. Didadekno blantek nggih ngoten. Wis Gusti kula ridho mugi-mugi pendamelan blantek kula niki manfaat dhateng kawula lintune kawula ni panjenengan Gusti terus saged manfaat. Lah, dadi petani ngoten ridho kali Gusti Allah ndadekno petani. Alhamdulillah Gusti kula niki nandur tomat saged nguripi saged maringaken dhateng kawula panjenengan sing betahaken tomat. Lho, dadi tukang jahit ngoten ridho. Matur nuwun Gusti panjenengan dadosaken tukang jahit saged nyandangi tiyang kathah. Lho. Dadi ridho sing seneng mawon. Seneng kalau Gusti Allah dititahaken didadekaken tiyang ngoten. Sing penting halal. Ya. Terus malih lek kula saged kula jenengan saged nrimo pandume niku wau ridho dhateng titahipun Gusti Allah termasuk tata krama sing batiniah kula panjenengan pun ngantos ngersula. Ini ki apa Mbak buru terus ae. Penak juragane. Rono ini adewe buru ae. Pun ngoten. Pun ngantos ngersula. Seneng mawon. Kadang-kadang yang guru niku luwih penak timbang juragane. Guru mulih iso turu penak, juragane ora iso turu. Lah gitu. Sing guru niki sehat-sehat, pola itu utek terus juragane. Gak pati utek gak sehat. Kadang-kadang jadi kula panjenengan yang apa cek iso lahiriah secara batiniah niku saged kula panjenengan angsal atau selampahi nggih menika salat Tuhan. Orang yang salat
sholat duha itu nanti dalam bekerja ini enten tata kramane, enten tata carane. Dengan sholat duha itu termasuk kita mensyukuri setiap ruas tulang yang ada di dalam tubuh. Napa kok disebutkan kali Kanjeng Nabi setiap ruas tulang? Lihat dikandungi ruas tulang manusia itu ada berapa? Lihat ditakuti. Kira-kira yang terpinten ros-rosane belum ini. Sinten sing nate ngitung ros-rosane tulang ini jumlahnya kan berbeda. Ruasnya tulang ini kira-kira itu 300 liter ros-rosan ini kayak gitu. Nah, berarti yang dimaksud ruas tulang ini adalah seluruh tubuh. Tulang itu menjadi penopang tubuh. Kira-kira boleh apa kalau panjenengan boten enten tulangi modelnya apa? Melimbru. Sehingga membuat tegak tubuh manusia adalah tulang. Sehingga dengan tulang dan tegak tubuh manusia ini dia bisa bekerja, gulu iso noleh, tangan iso ngegen, sikil iso mlaku. Biasanya geraknya tubuh ini dipakai yang namanya ikhtiar, dipakai bekerja. Ini kita pakai aktivitas sehari-hari untuk mensyukuri kesehatan. Kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa menggunakan tubuh untuk bekerja itu dengan sholat duha. Pak penggawean kula iki budal iki jam 5 esuk. Mboten jam 5 esuk kula niki ketinggalan motor. Oleh sing jemput niki jam 5 esuk. Lah kok jalan kampung. Ngono kok curang kuali. Mboten sempat. Bagi orang yang sempat melakukan sholat duha, jadi nggak sempat sholat duha saking isuke kecuali tiap itu wes subuh ae sholat di masjid. Sadurunge budal nyambut damel. Sing punya kesempatan untuk melakukan sholat duha. Karena itu sebagai bukti rasa syukur terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala ucap sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi at-duha ing salat duha arba'an kelawan petang rakaat wa yazidu lan nambah sapa kanjeng Nabi ma ing rakaat saakan ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Kira Siti Aisyah, Nabi itu juga sholat duha 4 rakaat. Kadang-kadang Nabi juga menambahi lebih daripada itu. Lagi kadang buatan yang tamu, buatan yang kesibukan, kadang-kadang Rasulullah sholatnya lebih daripada 4 rakaat. Tapi ketika ada kesibukan, Rasulullah kadang sholat duha 2 rakaat. Bagaimana ketika berperang? Ya sudah. Ini kehidupan manusia. Kalau kita diberikan oleh Allah waktu luang di jam-jam waktu sholat duha, mulai jam 6 lebih 10 sampai sebelum zuhur, kok kita diberi kesempatan oleh Allah waktu luang, rezekine ya cukup, beras yo akeh, duwite yo ono, wis anak-anak wis padha sekolah kabeh. Kok kula jenengan pas kesempatan waktu niku luang diisi dengan zikir menika salat duha. Nah, mbuh 2 rakaat, mbuh 4 rakaat, mbuh 8 rakaat. Intinya diisi dengan kebajikan. Istiqomah
yang dianjurkan adalah istiqomah amal soleh. Apapun itu bentuknya, bermacam-macam amal soleh digawe warna-warna kalian Gusti Allah. Kadang-kadang ini amal soleh apa enek tamu kono dulure atuh teko menghormat tamu. Lho, menghormat tamu itu ya amal soleh. Berarti waktune diisi kalian amal soleh. Pak kula mboten saged salat duha karena kula iki berangkat injing lan nyambut damel. Ya, bekerja mencari rezeki yang halal itu juga amal soleh. Silahkan istiqomah amal soleh apapun itu, ya, selama itu amal soleh. Wa an ummi hani, berarti rakaat salat duha itu nanti akan ada 4 rakaat lebih, ada yang 8 rakaat. Wa ummi hani Fathitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qala ngucap sapa Ummi Hani tahabbu dalam sapa ingsun ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi ing dalem taune merdekane kota Mekah bahwa jatuh mongkon nemu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yang tasilu kali basu sapa Kanjeng Nabi falamma faro ngomong sesemasa rampung sapa Kanjeng Nabi min rusli saking atusi Kanjeng Nabi sholat mongko sholat sapa Kanjeng Nabi samania rakaatin ing 8 pira-pira rakaat. Wonten gak utek mungkin sholat 8 rakaat iku ad-duha sholat duha. Ini ya. Jadi banyak-banyaknya sholat duha itu adalah 8 rakaat. Jadi dibatasi 8 rakaat. Boleh sholat duha sejak matahari mulai naik sampai sebelum tergelincir. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anau setune Zaid bin Arqam itu roka terus sapa Zaid kauman ing kaum yusallun akan pada sholat sapa kaum minat duha sange sholat duha. Faqala mongko ngucap sapa Zaid bin Arqam ama iling-iling lakon alimu iki teman-teman meruh sapa sira dan ana sholat asatune sholat fi ghairi hadis sa'ah ing dalam saatnya ikilah waktu iku afdhalul utama. Inna Rasulullah iku kala ngendika sapa Rasulullah sholatul awwabin utawi sholate wong kang padha marang Allah kabeh iku kinatar mabu semangsane wis kepanasan apa alfisolu anake unta apa alfisolu anake wedhus tempe berarti apa alfisolu anake sapi berarti empeng. Sebaik-baik sholat duha termasuk sholatnya awabin. Sholat awabin itu berarti sholatnya orang yang bertobat. Orang yang bertobat waktunya habis untuk kembali kepada Allah, sebaiknya sholat duhanya diletakkan di jam 9 siang. Jam 9 siang itu sebaik-baik waktu sholat duha. Ukurannya apa? Ukurannya kira-kira cempe anak wedhus niku wis padha golek payupan lek cari. Mbeng lek dicari mulai esuk wis padha golek sing yup-yupan. Kira-kira jam pira niku, Pak? Kira-kira mbeng kepanasan padha golek ngiyem nih lah. 10 jam 10. Ternyata para alim ulama melihat itu dia lek dicarino babone karo anake padha golek piyupan itu sekitar jam 9 jam 10. Ini sebaik-baiknya sholat duha bagi dikatakan sholat awabin. Sholat awabin. Napa? Sholat wong sing padha balik marang Gusti Allah. Orang yang waktunya luang, kesempatan
kesempatannya banyak dan dia banyak bertobat kepada Allah, hendaknya sholat duhanya jam 9 siang, jam 9, jam 10. Nek sing kerja di kantor ya pas waktu jam sakmono rada sepi sholat duha boten napa-napa. Nek sing kerja di sawah tak mulai dikira asal duha mun pangsul dibimbing dari ratus dari apa balik beduk ini. Jadi dikatakan sholat awabin itu adalah sholat orang yang kembali kepada Allah, yaitu melakukan sholat duha. Jumlahnya berapa? Paling banyak 8 rakaat. Syukur-syukur bisa 8 rakaat. Biasanya kalau orang yang bertobat, ya, tobat kemenanan, tobat kepada Allah, itu lebih banyak waktunya habis untuk beribadah biasanya. Karena ngerasa dosane biyen iki akeh, dinom dosane akeh. Saiki rezeki dicukupi karo Gusti Allah wis tak tobat wis aku. Waktunya di siapa? Ketika kita bertobat termasuk adalah sholat duha 8 rakaat. Ya pekerjaannya itu sholat tobat dan sholat duha 8 rakaat. Jadi pernah ibu-ibu ya, ini termasuk kejadian atau apa yang saya alami ya. Dulu saya di pesantren itu pekerjaannya saya itu kuli, yo ngeblok pari, yo duduk WC, yo neng kerajinan niku jalin, sing dikirim dari luar negeri niku kasar, pekerjaan kasar. Nanti kalau niki sowan datang setengahipun yang alim. Itu diambil rezeki itu 99% tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Pekerjaannya sholat berjamaah di masjid. Ya setiap hari. Dulunya orang ini bekerja di hotel, dipercaya oleh suatu hotel. Nah, kejadiannya pas dia itu mendatangi tahlilan di tetangganya, itu enten kiai sing ceramah urusan masalah kehidupan akhirat, mulai dari alam kubur sampai alam akhirat. Biar iku ngono ceramah niku gemeter gak iso ngadeg. Jadi wong tahlil padha mulih kabeh niki gak mulih-mulih gak iso ngadeg. Gara-gara ngurungokno ceramah kiai itu sampai eling sampai gemeter. Akhirnya piambak ini sakit ngadeg langsung aku tak leren ae teko nyambut gawe. Padahal bayarannya pada waktu itu kata piambak termasuk dipercaya oleh pemilik hotel itu. Gajinya udah mahal. Akhirnya dia berhenti, wis aku tak ibadah hari. Akhirnya piambak penggawe nopo, sholat 5 waktu tengene masjid berjamaah. Berbetulnya bukan delalah saling ngalah rezeki niki dilungo kaji wong. Pendinten rezeki niki enten mawon tiasa mari. Dan niki kula tak ketipak kok saged ngoten ya napa. Tubuh niki mboten sampai kangelan golek rezeki. Mboten sampai kesel. Ya napa niku. Kula diparingi wis sampai sholat duha selama 100 hari. 100 dino berturut-turut berarti 3 bulan. Sholat duha 8 rakaat. Sausé sholat duha dikengken maca ya Fatah, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Rosa, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Rosa. Dikengken maca niku ping 100 kabeh. Yang Fatah ping 100 ya Alim yang ping 100 ya Rosa ping 100 ditambah sholat. Niku perlu lampai sampai 100 dina.
Delalah kersane ngalah kula niki dikengken mulang teng ngene pondok. Kares tunggalipun tiyang dikengken mulang juga mulang ngaji. Kula mulang. Pun pendinten meniku diparingi dahar. Kadang-kadang seminggu dikai tuku sabun. Wis ora nyambut gawe. Ngene lho. Pun boten nyambut gawe kasar, pun boten buruh lho. Oh, mantun niku berlangsung sekitar 1 tahun kula pindah datang ke Kediri pondok iki. Pun boten aku nyambut gawe, Bu. Pun enten tiyang njaluk tulung enten. Kula gak iso, tak tulungi lho boten nek. Nah niku. Ngantos sakniki kula boten nate guru dateng tiyang itu boten nate penggawean sing kasar. Niki ternyata ngoten. Allahumma inna tuhatuhauka wal bahabahuka wal jamal jamuka wal quwata quwatuka wal isma ismatuka. Diterusaken malih Pak ingkana rezeki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, andai kata rezeki itu ada di langit, turunkan ya Allah. Wa ingkana rizqi fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, andai kata rezekiku di dalam bumi, keluarkan ya Allah berupa telone gembel, kukunge gembel, kacange gembel. Ora menapa maneh gembel, lomboke gembel. Ditokno karo Gusti Allah. Wa ingkana rezeki baitan ya Allah, andai kata rezeki saya jauh, fakoribku, dekatkan ya Allah. Rezekinya ada, jadi rezekinya di Kalimantan. Orang wonge sing ning Kalimantan, rezekine teko Kalimantan nyedhi wonge ning ngene Karangkoso. Baingkan apa itu fakorib. Ya Allah, andai kata baingkan rezeki haraman. Andai kata fakohiru, andai kata rezeki kami itu ada yang haram ya Allah, jadi sucikanlah, bersihkanlah ya Allah. Ini termasuk bagian daripada sholat Tuhan. Andai kata cari rezeki, nanti insya Allah tidak sampai ibunya itu susah payah. Monggo pertanyaan. Iya. Salat duha itu mulai jam itu sampai boleh jam itu sampai 9 ya. Iya. Jadi Pak, waktu sholat duha itu apakah mulai jam 7 sampai jam 9? Mulai waktu sholat duha masuk itu jam 6 10 menit. Itu sudah masuk. Ya. Waktu akhirnya sholat duha adalah menjelang zuhur. Ya. Sholat duha itu apakah bisa menjauhkan bicara-bicara yang tidak baik? Bisa. Atau menghindari hal yang tidak baik? Sholat sunnah, sholat wajib, setiap sholat itu bisa mencegah orang itu berbuat keji dan mungkar. Keji itu, perbuatan keji adalah perbuatan yang berkaitan dengan orang lain, perbuatan dosa yang berkaitan dengan orang lain, termasuk ya, menyakiti fisik atau ngerasani. Itu faksa, keji. Ya, karena apa? Menyangkut harga diri orang lain. Andai kata dosa itu dilakukan, itu orang lain juga merasakan. Itu namanya faksa keji. Lah mungkar itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, urusannya dia dengan Allah semata. Ya, tidak ada orang lain yang dirugikan. Itu mungkar. Nah, dengan sholat, apapun itu bentuknya, sholat sunnah atau sholat wajib, itu nanti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, apakah sholat duha itu akan membuat orang itu menjauh dari perbuatan ngerasani atau membicarakan pembicaraan yang buruk? Iya.
didapat kemudahan. Golek itu gak angel-angel temen kok mas sampai ketulo-tulo kan lho. Golek itu gampang kan lho. Ngalamun tani itu gampang, nandur nek gelem itu nggih. Payu larang. Wis ngoten niku gampang. Kemudahan diberikan. Ya, misalkan dijalankan setiap hari kalau ada sempat. Enggak apa-apa. Di waktu sempat kita lakukan sholat duha. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada pertanyaan ya. Pak, bagaimana sebelum orang itu pensiun, ya, dia bekerja pada suatu jadi ibaratnya di tentara atau jadi nopo, terus matun itu nggak ada hutang, dan ini kantor, nah matun itu diambil ini hutangnya dari disawi kerja, nah, dan suatu perjanjian kalau memang dia itu wafat maka hutang itu dibebaskan. Biasanya ada inflasi yang begitu ya. Kalau memang ada perjanjian seperti itu, maka hutang yang dilakukan adalah bebas di dunia juga di akhirat. Karena sudah ada perjanjian awal memang seperti itu. Ya. Ada memang utang piutang yang sifatnya kalau memang dia itu wafat maka hutang itu dibebaskan. Maka dia bebas daripada hutang. Ya, begitu ya. Silakan ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Jadi niat ingsun poso sunah dina putih ya, tanggal 14 tanggal 14 niat ingsun poso sunah dina putih lillahi ta'ala. Niat tinggal buka. Silakan ada pertanyaan. Nawaitu sawmakotin yaumil bid biasanya pasal dan ingsun posot konsisut menika dina putih nawaitu sawmakotin yaumil bid lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari poin yang pertama bab sholat duha tadi ada kalimat yang Rasulullah pesankan bahwa 3 hari setiap hari kita harus berpuasa. Apakah harinya ditentukan atau sembarang Ustaz? Yang dimaksud 3 hari dalam 1 bulan adalah yang dimaksud adalah hari yaumul bid yang ditentukan, yaitu tanggal 14, 15, 16. Rasulullah menganjurkan ada kalanya puasa di awal bulan dan di akhir bulan. Di awal bulan, di akhir bulan berarti 2 hari. Berarti yang dimaksud puasa 3 hari dalam 1 bulan adalah puasa hari putih itu. Kenapa yang dimaksud adalah puasa Senin Kamis Pak? Tidak, beda. Ya. Ada puasa Senin, puasa sunnah itu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada kalanya puasa Senin Kamis, setiap Senin dan Kamis dia puasa. Nah, 3 hari ini adalah puasa yang dimaksud adalah yaumul bid, yaitu di kala bulan purnama tanggal 14, 15, 16 begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz sedang mengajarkan masalah jika kita melakukan sholat itu sudah jelas dapat mencegah perbuatan keji.
Iya. Kita kemungkaran kita kepada hablum minanas. Karena di sini saya mengalami ini. Ini ada kerjasama antara saya dan kawan. Bukan satu dua orang, ada satu tim. Kita berkongsi, kita taruhkan modal. Jika itu berjalan, nanti kita akan targetkan dalam atau kira-kira belum sampai 1 tahun lah jatuh tempo. Jika tidak berhasil, tidak sukses, kita kembalikan. Tapi jika berkembang, modal kembali, keuntungan dibagi. Nah ini yang saya tanyakan masalahnya yang ini kan, maaf di sini saya dengan satu profesi ya. Itu dia tuh sebagai seorang psikolog, dosen dari satu perguruan tinggi, juga pernah juga sebagai ustaz. Nah di situ secara keilmuan dia mengerti kan masalah yang dimana dia sholat tidak pernah meninggalkan kewajiban. Nah di sini kita rupanya tidak jatuh deh. Tidak ada profil, tidak ada hitungan, sesuai dengan perjanjian kita kembalikan. Nah di sini yang saya tanyakan, dia selalu mengingkari dengan apa yang kita. Nah di sini berhubungan dengan kata-kata bahwa sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan kejiran. Hal-hal yang tidak menyenangkan lah di situ ya, kalau merasa kita sekarang itu. Nah di sini saya melihat ini ada satu kemunafikan dalam itu aja. Jadi kalau seseorang melakukan sholat terus masih melakukan dosa, baik itu mungkar maupun fasad, itu sholatnya masih belum bisa mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu sholat terus, nanti bisa jadi di kemudian hari barulah nanti sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ada orang sholat belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, teruskan aja sholatnya. Terus nanti sholat itu akan mencegah dirinya. Ini ada kisah sedikit ya. Ada di daerah Pandaan, ya, daerah Pandaan itu ada seorang kiai ya. Saya pernah sowan ke sana, tapi dia sudah wafat putranya. Kiai itu berada pada lingkungan kebanyakan santri. Namun pekerjaannya apa? Pekerjaan ini kayak bengi, metu, nggawa golok, nggawa celurit, nggawa peran, nopo ngerampok. Sing dirampok niku tuku-tukune Cina. Terus lah, nyai itu takut datangnya nyai apa ini? Pokoknya waktu di sholat ya sholat dulu. Jadi ya sholat jamaah yo. Di zaman ini, kok lah sholat itu dekat perbuatan keji dan mukanya mandi dia suwe-suwe. Akhirnya bener, lama leren-leren gini. Itu artinya apa? Pokoknya sholat. Wis senajan wis model yo apa tetep kudu sholat. Engko suwe-suwe sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tahapan-tahapan terus lakoni. Nah, sebab itu kalau ada orang yang melakukan sholat kok masih melakukan dosa, itu sholatnya masih belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan ditinggalkan sholatnya karena putus asa. Jangan, tetap sholat saja. Nanti sholat waktu, sholat itu akan menghentikan dia dari perbuatan dosa itu. Ya, begitu ya.
Apakah sholatnya dia nggak apa gunanya? Insya Allah masih berguna, ya, masih berguna. Ya. Itu ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Untuk pertanyaan kita sehari-hari, kebanyakan juga kalau kita sholat, ya ini mestinya sholat itu jatuhnya khusyuk. Iya. Tapi kita itu banyak sekali ya, seperti saya menyadarkan itu. Kadang dapat, kadang tidak. Yang jadi masalah itu apakah sholat kita diterima jika kita tidak masuk semua doa-doa dalam sholat. Iya. Good. Jadi pahala di dalam sholat, banyak atau sedikitnya pahala di dalam sholat itu ditentukan oleh khusyuk dan tidaknya di dalam sholat. Sehingga syarat rukun termasuk khusyuk adalah bagian rukun. Nah, Imam Syafi'i memasukkan ini dalam rukun qalbi. Rukun qalbi, rukun yang dilakukan oleh hati, yaitu niat. Andai kata tidak bisa khusyuk di lain gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan itu, paling tidak kita itu bisa khusyuk di dalam ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lihat ditanggapi. Ibu-ibu pas takbiratul ihram iling nopo? Iling sinten Bu? Kan dari kalimat Allahu Akbar. Membaca Allah itu kan letaknya nih niat. Niat di situ kita membaca di dalam hati niat bisa sholat duhur petang rakaat. Nanti menghadap kiblat wallahi ta'ala di dalam hati di kalimat Allahu Akbar. Paling tidak khusyuknya di situ, paling tidak. Syukur-syukur di lainnya bisa khusyuk. Barang siapa ketika niat itu saja membaca takbiratul ihram kok dia bisa tidak khusyuk, maka sudah tidak sah sholatnya. Berarti orang yang tidak khusyuk ketika takbiratul ihram adalah tidak memasukkan niat ketika mengucapkan lafaz kalimat Allahu Akbar. Itu sedikit-sedikitnya khusyuk, minimal khusyuk yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan sholat. Nah, kok nanti selain itu kok bisa pas rukuk dia bisa khusyuk, pas sujud kok dia bisa khusyuk, maka itu adalah tambahan sehingga menjadi ukuran dia itu mendapatkan pahala sholatnya. Ada yang dapat 60%, ada yang dapat 25%, ada yang dapat 70%. Makanya sholat itu kok dilakukan berulang-ulang. Kenapa? 1 hari 5 waktu, dan itu dilakukan terus menerus supaya nanti kita semakin lama tambah khusyuk. Targetnya itu. Ujung-ujungnya nanti sholat kita itu bisa mengingat Allah. Pertama sholat orang ini pengenan, iling ya apa gerakane ya apa bacaane. Baru sholat maneh ora eling pengenan, iling tanggane, iling anake, iling penggaweane, iling bojone. Akhire suwe-suwe bojone ora enek, penggaweane ora enek. Wis suwe tuwa. Ayo akhire kusuwe iling pengenan ya Allah. Iling pengenan. Baru wis tuwa iso khusyuk. Berarti tujuan Allah membuat orang sholat setiap hari 5 kali itu adalah targetnya ujung-ujungnya nanti orang itu bisa mengingat Allah di akhir. Misalnya masa gak iso khusyuk sholat tuh terus sholat. Ojo ngene jawabane, Mas, kenapa gak sholat? Percuma Pak, sholat guru khusyuk. Loh kapan sholat itu umpamanya katanya khusyuk? Lah kapan khusyuk?
sadar kita, masuk, tidak terasa kita masuk ranah khusyuk. Itu tujuannya kenapa sholat itu dijadikan oleh Allah berulang-ulang bendina. Subuh, 2 rakaat, zuhur, 4 rakaat, asar, 4 rakaat, maghrib, 3 bendina. Supaya kulino suwi-suwi orang kroso berbuku khusyuk. Ya udah sampai kati sholatnya kendali khusyuk. Kalau nggak khusyuk jadi akhirnya nggak sholat ben kendali khusyuk. Ya nggak khusyuk nggak dilakoni bendina. Nah ini terus mawon dilampahi memberikan pendidikan kepada anak kita terus nggak apa-apa anaknya dijak sholat nolak-nolak orang apa-apa. Pokoknya ruku sujud, kalau mau coba dungane, buat pikirannya apa, gak apa-apa wes. Penting sholat ini. Ruku-ruku gedang orang apa-apa, sing penting sholat ini wes. Pak, kaiso bacaannya apa ini, wes yang penting sholat wes. Wae ruku ya ruku, wae sujud. Lama kelamaan nanti akan bisa. Lama kelamaan nanti akan khusyuk itu muncul sendiri. Silakan ada pertanyaan. Tanya lagi Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah pada waktu sholat duha itu surah yang dibaca itu ad-duha itu harus wajib atau bagaimana? Iya. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa setiap tasbih, setiap tahlil itu adalah sedekah. Sedekah. Bagaimana nilainya sholat yang lain? Apakah sama dengan sholat duha atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahmid tahlil itu adalah bernilai sedekah. Sedangkan sholat duha adalah mensyukuri setiap was-was bulan. Apakah pembacaan tahmid di sholat-sholat lain juga bernilai sedekah? Ya, bernilai sedekah. Namun setiap sholat yang kita lakukan itu tidak sama manfaatnya. Karena kalau sholat duha itu kenapa di waktunya diletakkan di waktu orang itu bekerja atau mencari rezeki. Fantashiru fil ardi, dia bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Waktu kan dibuat waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan malam sebagai tempat istirahat. Aku jadikan siang sebagai tempat untuk berusaha, ma'asya, untuk mencari penghidupan, untuk mencari perekonomian. Dijadikan oleh Allah seperti itu. Jadi waktu sholat duha adalah waktunya orang yang bekerja. Sehingga kalau orang itu melakukan sholat duha adalah bentuk rasa syukur kesehatan organ tubuh yang digunakan untuk bekerja. Itu manfaatnya sholat duha. Kalau secara umum manfaatnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat duha adalah bentuk mensyukuri kesehatan, yaitu termasuk kemampuan untuk bekerja. Boleh ditangguti, makanya tentu di bapak jawabin nopo nyambut kertas nyambut damel itu nyambut itu nopo nyelam damel itu nopo lah jenengan nyambut ten pundi. Bapak itu mungkin nyambut damel. Sing disambut nopo? Nyambut ten sinten? Nyambut damel iki nyambut dateng Gusti Allah, nyambut nopo nih? Nyambut raga. Nyambut kekuatan diganggono. Damel nopo? Damel angkat-angkat jagung Gusti. Damel tandur ning sawah, damel nukan, damel nopo. Sehingga basane nyambut. Basane kawula niki.
ten pundi bapak nyambut damel nopo? Ngene iku nyambut damel macul. Nyambuten sinten? Lho kok lek ditakon nyambuten sinten? Lho niki lho. Berarti elingo jasmani iki paringi Gusti Allah, kekuatan iki paringi Gusti Allah. Nyelang sedilur digawe niku wae. Ora kena diakoni. Wah iki kekuatanku, golek oleh rezeki, iki rezekiku. Wah aku lek gak coba sawah ya gak oleh duit. Lah niki keliru niki. Aku lek gak nyambut gawe lah rezeki niki keliru. Lah ukurane iki nyambut damel, nyambut Gusti Allah, tubuh niki kekuatane didamel macul, didamel nukan, didamel mulang, didamel engken nek pun angsal oleh rezeki niki rezeki sinten? Rezeki niki Gusti Allah diparingaken kula. Alhamdulillah. Nah, sholat duha ini termasuk mengantarkan orang itu bisa sadar diri kepada Sang Pencipta. Lek kabeh rezeki iki sing ngatur Gusti Allah. Kan itu mana niku? Wal qudratu qudratu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah kekuasaan itu adalah kekuasaan dari Allah. Sesungguhnya kemuliaan ya Allah. Niku sholat duha. Apakah beda manfaat daripada sholat duha dengan sholat yang lainnya? Tentunya sholat duha itu satu untuk mensyukuri nyambut damel itu tubuh, ya, kekuatan, kesehatan dan lain-lain. Ya. Begitu jawabannya. Iya. Dilakukan secara berjamaah. Untuk pelatihan pendidikan, ya, membiasakan diri diperbolehkan sholat duha itu dilakukan berjamaah. Biasanya di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolahan itu dilakukan sholat duha berjamaah karena untuk melatih. Anak-anak ini di kelompok sholat duha diri gak sholat bis. Enggak, kan jadi sekolah-sekolah MI atau madrasah dan lain-lain yang sekarang itu melakukan pendidikan Islam lebih ditekankan. Itu sholat duha dilakukan berjamaah. Apakah boleh? Tujuan untuk mendidik. Sholat duha, sholat sunnah itu lebih afdal dilakukan sendiri-sendiri. Kalau toh itu dilakukan berjamaah, itu ada maksudnya. Sholat tarawih itu asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Akhirnya waktu merawat di masjid sholat dewi-dewi. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, lebih baik sholat tarawih dilakukan berjamaah. Ini termasuk bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menjadikan sholat tarawih itu berjamaah. Karena manfaatnya nanti, nilai sholat berjamaah kan gak ngantuk, lebih kuat, lebih semangat. Nah, termasuk sholat duha, termasuk sholat tahajud, termasuk sholat tasbih itu diperbolehkan bersolat berjamaah ketika di situ ada nilai-nilai pendidikan. Kalau begitu dalam bacaan Al-Fatihahnya, Ustaz, apakah diperjelas atau disamarkan dalam sholat berjamaah itu tadi? Kalau sholatnya di waktu siang itu disamakan, ya, tidak dikeraskan. Kalau sholat malam itu dikeraskan, ya sama seperti sholat biasanya. Bacaannya, apakah ketika kita sholat duha itu harus baca surat wasyamsi wa duhaha dan wa duha? Tidak. Maka itu adalah lebih afdolnya baca surat wasyamsi wa duhaha dan surat wa duha. Pak, belum boten apa niku. Kula apalin inna atoina kalau kausan.
Washolli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka huwal abtar. Pun niku tak apale mrene. Oh, kan niku ditaman. Pak, kula niki apale napa? Mekul Pak. Wallahu ahad. Allahu samad. Niku ditaman. Ana malah, Pak, kula niku kabeh mboten apal sing apal Yasin. Tok niku kok. Mek Yasin tak pucuke niku Pak kula niki. Krungu wong ngomong Yasin niku tak apale. Ya iku wis digawe. Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Apal surat Yasin. Yasin. Saged-sagede pokoknya mboten maca surat kita, surat tanah, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ustaz? Iya. Yang kelima. Apa hukumnya kalau kita sholat ini duduk tahiyat pertama dengan tahiyat akhir itu sama? Iya. Ada ini tuntunannya itu lebih atau memang disamakan aja itu? Karena tahiyat pertama kan kita duduk dengan cara menduduki tumit kiri, sebelah kiri, terus yang kedua itu kan kita di bawah. Iya. Berbeda. Kalau kita samakan aja, maksudnya ada kita terima kasih. Cara duduk dalam tasawuf awal dan tasawuf akhir itu hukumnya sunnah. Sunnah di situ ada manfaatnya. Ketika tasawuf awal kok duduknya itu kenapa kaki kiri itu kan diduduki ya, supaya nanti ketika berdiri itu mudah. Ya, mudah. Kenapa ketika tasawuf akhir kaki kiri itu dimasukkan di bawah betis, di bawah namanya ini kaki kanan, itu karena tahiyatnya itu supaya mempermudah saja. Nanti ketika dia itu mau noleh kanan dan mau noleh ke kiri, itu hukumnya sunnah. Pak, ini ada orang yang melakukan tahiyat awal, tahiyat akhir sama seperti tahiyat awal, maka dia tidak mendapatkan pahala kesunahan tersebut. Itu saja, tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi tidak mengurangi derajat dari sholat itu. Tidak akan mengurangi. Karena apa? Semakin sempurna kita mengikuti sunnah atau melakukan sunnah itu, tambah sempurna kekhusyukan kita. Karena setiap sunnah yang dianjurkan di dalam sholat itu, sunnah membaca sunat-sunatan, sunnah dalam melakukan ketika sujudnya atau melakukan duduknya, itu nanti akan membantu kekhusyukan. Begitu saja. Silakan, ada pertanyaan?
Ya mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita nanti bisa melakukan surat duha untuk memperlukan tubuh kita dalam mencari rezeki Allah, sehingga tidak sampai kecapean, tidak sempat ibadah, tidak sempat melakukan termasuk kewajiban-kewajiban Allah berupa salat fardu. Wabillahi taufiq wa hidayah wa billahi wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala syaitan. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wa muslim ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal abad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan belas kasihilah mereka ya Allah, karena kita mengasihi kami di waktu kecil dulu. Ampuni dosa dan kesalahan suami kami, istri kami, anak kami, cucu kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, muslimin, muslimat, mukminin, dan para yang berkekurangan. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah kami dari segala urusan kami, dari urusan dunia kami, urusan akhirat kami, urusan agama kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah dari fitnah akhir zaman keluarga kami ya Allah. Fitnahnya medsos dan fitnahnya narkoba dan fitnahnya pergaulan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah anak cucu kami dari pergaulan yang negatif ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.